Hari ini saya jadi Ivan Gunawan untuk fashion anak-anak Rans. Ya sang raja datang ke dunia bawa kabar bahagia, yo marilah mari sambut dia, berbagi salam damai dalam suka duka kita. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk wajah baru dari Rans Siva Bogor. Proliga. Selamat siang. Tetap segar, tetap semangat. Siang yang cerah. Sedikit berawan cuaca hari ini. Buat kalian kencangkan sabuk pengaman. Kita menuju suatu tempat di sekitaran Jakarta Pusat. Mau ada acara apa nih? Cara apa nih Pak itu? Acara media. Buat para media mungkin. Enggak sih. Buat semua tim IBL nih ada acara Media Day. IBL Media Day. Udah lama nih nggak pulang ke Aceh ya? Setahun sekali sih biasanya pulang ke Aceh. Setahun sekali ya. Pasti ada balik sekali. Tapi ini 2 bulan kemarin ada balik ke Aceh. Kebetulan orang tua lagi sakit kemarin, jadi sempatin pulang ketemu keluarga. Gimana Aceh? Mantap ya? Udah pernah kalian kan? Mantap. Pokoknya kalian yang belum pernah ke Aceh harus cobain ke Aceh. Kulinernya mantap-mantap. Mie racing mantap. Sih, wisatanya terbaik ya kan. Pantai, gunung ada semua. Kopi lah. Kopi udah pasti. Sangir. Everyday nongkrong warung kopi. Asik. Karena kalau di sana tuh warung kopi itu ibaratnya sumber informasi. Oh gitu. Semua informasi ada di warung kopi. Bener-bener. Orang Aceh rata-rata nongkrong pasti pernah sih. Pasti ada, bukan pernah. Warung kopi sih nongkrong. Tempat ngopi yang paling enak di Aceh apa tuh? Wah, sekarang udah banyak ya. Banyak banget. Tapi kalau yang udah lama di Oli Karing ada nama daerah Oli Karing. Solong tuh terkenal dari dulu. Sekarang udah banyak banget sih. Tapi buat yang mau endorse boleh sih. Oke. DM aja ntar. Mau endorse warung kopi mana, ntar biar kita announce. Oke, mantap. Mantap ya? Masuk ya? Kalau makanan Makanan yang khas sana itu apa? mie udah pasti sih. Mie Aceh. Kalau di luar Aceh kita bilangnya mie Aceh ya kan. Padahal kalau di sana bilang mie-nya udah pasti mie Aceh. Karena udah di Aceh. Tapi enaknya itu kalau mie pakai kepiting tuh mantep. Terbaik gitu. Terbaik kan? Udah pernah kan? Udah. Rebus, goreng basah, bahasanya mie goreng basah. Tuh mantep. Karena bumbunya sana spesial deh. Ada campuran apa? Racikan-racikan terbaik yang ada di tanah Aceh itu mantep. Gitu. Semua ada dicampur menjadi satu. Ada juga tuh yang terkenal kuah. Kalau di sana disebutnya peliu. Kalau kalian belum pernah itu biasa makannya pakai nasi, ada kuah. Jadi ada campuran beberapa macam sayuran di sana. Itu the best ya. Peliu. Nah, peliu itu ada yang dicampur juga sama kerang yang panjang tapi. Kalau di Aceh disebutnya cu. Nah, ada yang pakai itu, ada yang enggak. Tapi kalau pakai itu Mantap. terbaik tuh rasanya. Kue yang kecil tapi panjang, yang dibungkus daun pisang. Pulut. Pulut apa namanya? Ada pulut, ada timpan. Nah, timpan kayak timpan berarti isinya serikaya kan. Ya itu. Ada 2 isinya. Kalau nggak serikaya isinya kelapa. Itu serikaya tuh. Itu makanan cemilan khas Aceh juga, timpan namanya. Aduh, udah lapar nih.
Kalau wisata di Aceh. Wisata udah pasti situs-situs yang udah lama. Kalau di sana ada, kalau pernah dengar Masjid Baitur Rahman. Kalau Wajib ke sana berarti ya? wajib Muslim. banget. Enggak, non muslim boleh datang, boleh. Cuma ya tetap harus pakaiannya sopan masuk ke area masjid raya. Kalau itu satu, habis tsunami udah mulai banyak, udah ada museum kan, museum tsunami. Tuh, terus situs-situs banyak peninggalan waktu tsunami juga ada. Yang kapal tanker PLN itu, PLTD Apung terdampar, itu jadi situs sekarang, situs tsunami. Ada kapal juga nyangkut di rumah orang. Jadi, ada yang masjid yang masih utuh waktu kejadian. Ada. Terus kalau yang lainnya ya pantai di sana, keluar dari Banda Aceh sedikit udah banyak pantai, ada pantai Lampu, Lokma, banyak lah. Makanannya juga di pantai itu pasti udah ada siput-siput. Sebenarnya kayak kalau yang pernah ke Bali itu, Jimbaran gitu itu di Aceh juga ada. Sama, percis. Cuma bedanya kalau di Bali orang sore mungkin sampai malam kan makan kan. Kalau di Aceh enggak sih. Maghrib orang udah bubar. Udah sepi betul. Tapi kalau untuk pantai segala macam itu masih alami banget lah di Aceh. Masih bagus banget, serius. Cewek manis-manis, makanan manis-manis, minuman manis-manis. Kalau kalian baru pertama kali datang, pesan kopi, yang biasa minum kopi di sini, pesan kopi satu gitu. Harus bilang. Kalau nggak dibilang apa-apa, kopi standarnya itu pasti ada gula. Jadi harus bilangin, nggak pakai gula bang. Kan kopinya kopi tarik itu loh, disaring itu. Robusta, Arabica, pasti the best. Tapi kalau yang terkenal di luar kan namanya kopi Gayo kan. Gayo itu nama daerah Di Aceh. salah satu daerah. Itu tuh Gayo tuh ada di Aceh Tengah. Nama daerahnya Gayo. Di situ memang dataran tinggi, jadi Arabica the best dari sana. Karena kopi Arabica kan hidupnya di dataran tinggi. Kalau mau nikahin cewek Aceh, berapa mayam? Wah, tahu lagi mayam. Mayam itu apa dulu? Ada yang belum tahu nih. Mayam tuh ukuran, tapi berat lah bahasanya. Ukuran ini dalam berat. Emas. Kalau di sana disebut emas tuh mayam. Satu mayam itu sekitar 3, sekian gram. Jadi misalnya satu mayam 3, sekian gram itu berarti hitungannya. Nah, banyak di sana itu maharnya itu mungkin ada beberapa lah, beda-beda lah orang. Udah yang kalau zaman dulu banget memang masih bahasanya tuh 10 mayam, 15 mayam gitu-gitu, kayak ada yang 30 mayam. Tapi kalau kalian pelajari lebih dalam, sebenarnya mayam tuh hanya angka aja. Tapi besaran mahar itu tergantung keikhlasan kalian sebagai calon laki-laki untuk meminang perempuan. Dan sebesar apa ketulusan si perempuan menerima kalian. Itu mau 1 gram pun is oke kalau deal ya kan. Nah, jadi intinya mayam itu adalah ukuran berat emas lah di sana. Satu mayam itu 3, sekian gram. Itu sih. Emang tradisi di sana masih kental banget berarti. Oh, tapi beberapa wisatawan juga datang ke Aceh itu untuk beli emas loh, serius. Karena di sana masih apa ya, murni. Iya, bagus banget. Ada salah satu toko emas juga di Pasar Aceh itu. Famous lah. Karena kalau di toko itu dia tuh ukiran emasnya itu ibaratnya ini kita beli nih, beli bentuk ukuran ini, ukiran ini. Kalau kita balik lagi dia tahu, oh ini punyanya kita, tokonya kita. Saking segitunya garansinya. Dan ciri khasnya ya. Betul. Harga jualnya juga nggak akan jatuh sih. Bagus terus, pagi emas kan, walaupun naik turun tetap oke lah harganya. Banyak juga teman-teman tuh kalau yang dari luar Aceh nanya, ini kalau ke Aceh harus apa namanya, harus pakai kerudung ya kalau perempuan gitu, kalau laki-laki harus panjang terus ya gitu. Sebenarnya ya itu
bukan harus wajib banget gitu, bukan gitu sih poinnya, tapi ya lebih kita hormati aja karena di sana kan syariat Islam kan. Buat yang non muslim datang ke sana ya it's okay, nggak yang terlalu syar'i gitu, yang tutup segala macam, tapi ya minimal sopan lah gitu. Jadi buat yang mau wisata ke sana, aduh nanti gini enggak sih. Baik-baik kan orang Aceh. Baik banget. Itu kemarin PON banyak tuh yang cerita. Bagus-bagus kan penyambutan di sana. Ya nggak ada berita yang aneh-aneh lah. Buat pendatang juga. Karena kalau di Aceh itu ada bahasanya tuh memuliakan tamu, jame itu jamu, tamu, kok jamu, jame itu tamu. Jadi kita kalau ada tamu tuh adalah raja buat kita. Jadi kalau ada yang datang tuh emang harus diservis maksimal gitu. Makanannya kalau di Sabang, kalau dulu ya oleh-olehnya tuh ada namanya bakpia kacang hijau gitu. Tapi kayak kalau di Jogja kan tahu kan, gitu-gitu kan, bakpia gitu kan. Nah kalau di sana tuh dia kulitnya tuh lembut banget ya, itu ciri khasnya. Terus di sana juga banyak sate gurita. Wih, mantap. Karena gurita lebih gampang didapat di. Apalagi ya? Apalagi nih. Itu sih di Aceh apalagi. Airportnya juga ya dari airport Aceh besar kan itu airportnya ke kota Banda Aceh paling ya sekitar 30 menit nggak nyampe lah, 30 menit lah santai. Buat penonton YouTube Rans nih, Oke. kira-kira Apa? apa yang harus dibawa, oleh-oleh apa yang harus dibawa ketika berkunjung ke Aceh? Kopi. Oke. Satu. Kopi yang apa dulu nih? Kopi banyak pilihannya, itu tergantung selera. Tapi kalau recommended kalau mau endorse ada juga temen yang punya kan banyak. Masuk terus. Ada beberapa sih. Cuma kalau pribadi aku kopi Aceh itu bisa dibilang mirip-mirip sih rasanya. Mirip-mirip rasanya. Tergantung, cuma bedanya ada orang yang cocok Robusta, Arabica kan lebih suka yang mana gitu. Terus shotnya juga beda-beda kan, orang ada yang lebih kuat, ada yang strong gitu. Rasanya ada yang mana. Nah, kalau aku sih lebih ke Arabica. Terus kalau mau ada niat buat makanan segala macam, ada namanya ayam tangkap. Ayam tangkap, kalau makan ayam. Dia ayam tangkap tuh ayam goreng, tapi ayam itu ayam kampung dia. Khasnya itu ayam kampung, bukan ayam ini ya. Jadi ayam kampung dipotong tuh potong kecil-kecil. Jadi di sekitarnya tuh, jadi disajiinnya tuh sama daun-daun. Macam-macam tuh, ada daun, sampai ada daun pandan, ada macam-macam, ada cabai hijau, pokoknya hijau-hijau gitu. Oh ya, kalau di sana juga ada namanya gulai kambing. Kalau kemarin kalian sempat nggak kalian gulai kambing? Itu enak gitu. Mantap. Terbaik. Karena di sana itu kalau bahasa Acehnya kuah belangong. Wah, enak banget tuh. Jadi itu kuah, maksudnya belangong tuh belanga yang besar. Tempat yang besar. Nah, biasanya kalau ada acara sesuatu lah di sana, pasti kita masak itu. Nah, masak itu tuh buat banyakan orang kan. The best. Itu dagingnya ada yang daging kambing, ada yang daging sapi itu. Mantap. Itu kalau oleh-oleh tadi bisa dibawa pulang itu. Terus apa lagi ya? Nah, banyak juga kalau datang ke tempat souvenir. Banyak di sana souvenir Aceh bagus-bagus. Kalau untuk yang makanan ada lagi namanya kerupuk emping kan, tahu kan? Tahu. Melinjo, melinjo dari buah melinjo. Nah, kalau itu ada di salah satu daerah di Aceh khasnya. Nah, kalau kalian di Banda Aceh pun kalian mau bawa pulang itu ada kerupuk emping. Empingnya di sana beda soalnya sama di daerah Pulau Jawa. Karena tipis banget. Kalau yang udah pernah. Mantap. Itu sih paling rekom. Kalau mie, kalau kalian udah pernah langsung ke Aceh makan mie di sana, pas kalian bandingin sama di luar, pasti jauh rasanya. Nggak tahu kenapa. Ya, Kemang. Apalagi kalau yang masaknya tuh masih pakai tungku, masih pakai, wanginya beda sih. Pakai arang ya bahasanya. Wanginya beda pasti. Asap-asapnya ini.
makin lapar kita nih di jalan nih. Oke, habis itu Apalagi ya? ini aja apa namanya? Buat penonton ya berarti ya, penonton YouTube ya. Pokoknya kalau kalian mau wisata ke sana tuh gampang banget. Bilang aja Itun Trans. Bilang aja itu Trans. Tapi kalau kalian mau wisata ke Bogor juga nggak apa-apa, bisa ketemu sama anak-anak Rans. Oke, kita udah mau nyampe di venue-nya, tempat acara kita, IBL Media Day. Kalian tunggu aja, ntar kita di sana ada apa aja, ngapain aja, ketemu siapa aja. Oke, bye. Produk aur mencapai mimpi air membawa mimpi ucapan selamat datang. Kita sudah sampai nih di KZN. Sebutannya gimana? KZN. Sini ada Kustodi, ada telepon sama Thomas. Kita mau langsung ke atas, let's go. Gimana? Ketemu lagi nih. Apaan sih, so asik banget deh. Oh, kayak nggak kenal ya? Oh, nggak kenal. Sorry. Kita mah bukan Rans soalnya. Kita ini Mas Bali. Ya, yang Gusnanta Hall, yang Alto Hall juga itu. Yang kemarin ada yang lain. Kakak sih. Tahu udah lain. Assalamualaikum. Ya, hari ini saya jadi Ivan Gunawan untuk fashion anak-anak Rans. Jadi Rans by Edo the Tank. Oke, guys, kita pertama nih dipanggilnya buat Media Day dari IBL. Sebentar lagi naik, lagi pada siap-siap. Kita hari ini sama Surliadin, Devon, dan The Tank. Oke? Semoga lancar. Siapa? Baju ada yang baru. M, Mardika. Bukan. Motion. Thank you Motion. Support kita terus. Oke? Saksikan terus ya, ikutin kita hari ini terus, seru pokoknya. Ya, banyak bercanda-bercandanya lah pokoknya. Happy Christmas and Happy New Year. Sambutlah dia yang lahir di dunia. Demi dosa semua umat manusia, nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Yo, Merry Christmas and Happy New Year. Mari bersaudara, mari bergembira. Hosana Gloria, sambut dia sang raja. Datang ke dunia bawa kabar bahagia. Yo, marilah mari sambut dia. Berbagi salam damai dalam suka duka ceria. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk wajah baru dari Rans Siba Bogor dari Surliadin. Karena itu ya yang mengusung coach Tony menuju ke Rans Siba Bogor. Lama-lama main di Bandung dari 8 musim kompetisi, kemudian berpetualang ke Bali United sampai akhirnya bermain di Rans Siba Bogor di musim depan. Terima kasih. Baik, terima kasih itu udah bergabung. Kemudian itu dengan wajah barunya dan seragam barunya dan di sini rekan-rekannya. Kemudian selanjutnya langsung saja ini panggilkan untuk Devon van Oostrom, the Dime Artist is back. Another season with Rans Siba Bogor, the team he chose where he played the 2024 season. So next we have Thomas the Thai. Tepuk tangan dalam paling meriah Thomas the Thai, a 6'8" Belgian who represents extensive international experience playing in diverse countries in Indonesia. Para media nih ya yang mau foto-foto bersama nih ya, di sini udah ada dua wajah baru. Karena jersey-nya nih artis ada yang baru ya, sentuhan baru maupun dari color grade-nya ataupun dari desainnya. Kenapa Rans Siba Bogor? Coba ceritain dong. Kenapa Rans Siba Bogor? Yang pastinya waktu awal ada penawaran dari manajemennya, kita punya visi yang sama sih, udah pasti. Dan
waktu lihat squad juga mereka udah berapa tahun ini playoff, tapi penasaran juga. Nggak cuma pengen di playoff doang kan sebagainya. Jadi kita pengennya juga sampai ke 4 besar, sampai ke final dan bisa juara. Jadi itu alasannya kenapa kita juara. Mantap. Dan juga wajah baru mungkin dia balik lagi ke daerah-daerah Jawa Barat juga tuh ya mungkin balik ke daerah. Betul, balik ke daerah-daerah keterua paling tidak ya. Thank you so much Tun, Devon, welcome back to the team. Of course, it's not the season we are expecting in 2024 with the results and everything, and with your minor injuries at Bayern Munich. What is your expectation in 2024? Is there any realistic expectation we could see in 2025 from Simba Boma? I mean, obviously last year it didn't end as I wanted to miss the playoffs, but I think heading into this year, it's build on what we did last year, make some steps forward, and be healthy for playoffs. Yes, we're going from there, and as you can see, different healthy right now and having their own set of players, naturals players, and new names in the imports. It's definitely giving some sort of confidence boost, which I think for the team. The changes that we made this year, I think we've taken a step forward. I'm excited to get the season going. It's very exciting. Thomas, welcome back to the team. Of course, you're helping the season, helping the 2024 season with different team, and you're coming half of the season, I would say, right? What do you think about the performance and the level of competitiveness compared to international teams that you've played so far? It's a little different here. I would say it's a little bit more up and down compared to some of the leagues that I've played in. But overall, I think it's a league that is continue to grow. A lot of eyes are on the Indonesian Basketball League in Southeast Asia now, so I'm excited to be a part of it again this season. We're so excited to have you back. Thank you so much, Thomas. Ya, tadi kita udah chit-chat, talking, chit-chat tentang ya persiapan musim inilah, gimana segala macamnya gitu lah. Ya mudah-mudahan musim ini Rans dapat hasil yang paling baik, bisa lolos nggak cuma playoff doang, tapi lebih dari itu, semifinal, final, juara. Oke, aku akan nanyain si T. How about our chit chat in front? How about Chit chat about what? yeah? There's one Huh? about media day today. You can. Oh, about Media Day today? Yeah, I think it's a cool event, for us to be here. Obviously for me, with the new team, just excited to get started and, to get the preseason out of the way and, just start the official games. With our squad, how long we will go in the season? Yeah, I mean, it's hard to tell for me right now because I've only been here for a week, but I can see, we have talented players, we have good local guys. Of course, we're still waiting for one more import, but so far, everything's been good. We're competing hard in practice, and if we do that every day, I think the results will show. Balik lagi ke saya, reporter. Semua pertanyaan udah jawab sama Thomas itu. Okay, we'll ask question to coach. Okay, coach. He asked about our season for next season. This season. I mean this season. Well, I mean, obviously, our expectations are that we want to, compete for the top 4 position, and also for us to, make the big advancement in the playoffs. But first and foremost, it's a long preseason, and we want to get our new players, especially our new local players, integrated, and then our new imports integrated to the team. Develop a culture, a winning culture, a culture that makes every game that any team that plays us really, really hard to beat us. And then obviously, let's see if the results will take care of themselves. I hope they do. I have absolute belief in this team, and I think that we're in for an exciting season of Rans Simba basketball.